sobat, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, tetap semangat, dan jangan lupa sholat ya. Kenalin, saya Dea Ayu Saraswati dengan NIM 0502642414 dari Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. Di sini kita akan membahas salah satu bab di usul fikih. Tapi tenang aja, pembahasan kali ini bakal seru banget. Kita ngobrol-ngobrol santai, tapi tetap berbobot ya. Stay tune. Halo, gimana kabarnya hari ini, Kak? Iya, hai. Kabarnya hari ini pastinya baik sekali. Kakaknya juga gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, kabar aku juga baik sekali. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong, di sini kita mau bahas apa sih, Kak? Oke, di sini kita akan membahas salah satu bab di usul fikih. Pastinya seru banget nih. Oke, aku juga ada beberapa pertanyaan tentang fikih nih. Nah, pertanyaan yang pertama pastinya, pernah nggak sih kamu ngerasa bingung? Ini dosa atau enggak? Ini wajib atau cuma anjuran? Nah, pernah kepikiran nggak? Ternyata semua itu ada istilahnya dalam hukum Islam. Inilah yang disebut mahkum fi. Jawabannya gimana ya, Kak? Oke, benar sekali. Ini di sini ini ada yang namanya mahkum fi. Ini disebut mahkum fi. Secara bahasa, mahkum fi atau yang biasa disebut dengan mahkum bi itu dapat diartikan sebagai objek hukum. Dalam hukum Islam, mahkum fi adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf, yaitu seorang muslim yang sudah balik, berakal, sehat, dan dikenai beban syariat. Artinya, mahkum bi mencakup semua perintah dan larangan yang ditujukan kepada mukallaf dan bagaimana mukallaf bertindak terhadapnya. Jadi setiap perbuatan itu diperintahkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh mukallaf. Itulah yang dimaksud mahkum bi. Contohnya nih ya. Iya, gimana nih, Kak? Contohnya yang pertama tuh ada membayar zakat. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 277. Ada lagi nih, larangan untuk mendekati zina. Ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina, yang artinya janganlah kamu mendekati zina. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau kita disuruh sholat, puasa, bayar zakat, itu kan jelas perintah agama. Tapi kamu sadar nggak, kok nggak semua orang kena aturan itu? Kenapa ada dibebaskan? Apa sih syaratnya biar kita kena hukum itu? Oke, pertanyaan bagus banget nih. Nah, disinilah konsep mukallaf penting. Dalam hukum Islam, termasuk mahkum bi, hanya berlaku untuk orang-orang yang mukallaf. Siapa sih mukallaf itu? Orang mukallaf yaitu orang yang Islam, yang pastinya Islam, sudah balik dan berakal sehat. Nah, kalau kamu udah masuk 3 kriteria ini, kamu udah resmi nih, udah kena tanggung jawab syariat kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, kalau begitu kenapa anak kecil nggak disuruh sholat? Atau orang gila nggak wajib puasa? Apa mereka kebal hukum? Bukan kebal, tapi belum masuk kategori. Islam tuh adil loh. Anak-anak belum punya tanggung jawab penuh, jadi belum dikenai hukum wajib, tapi tetap harus dilatih ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, suruhlah anak sholat sejak umur 7 tahun. Nah, sedangkan orang yang kehilangan akal, nggak mungkin lah dia bisa mikir, ini nih aku sholat nanti bacaannya kayak gimana, kan nggak mungkin ya. Nah, hukum Islam tuh nggak zalim. Allah nggak akan membebani seorang hambanya di luar kemampuannya. Kalau kita ketiduran pas azan subuh, terus bangunnya jam 7, itu dosa atau dosa banget? Di sini ini relate banget ya sama kehidupan. Kalau dibilang dosa atau enggak, itu tergantung ya.
Kalau nih misalnya nih kamu ketiduran karena capek banget, karena udah aktivitas seharian dan kan capek ya. Tapi kamu tuh udah emang niat buat bangun subuh, udah pasang alarm, udah pasang segala macam, tapi emang bener-bener gak bangun, ini gak dosa. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang lupa sholat atau tertidur hingga waktunya lewat, maka hendaklah ia sholat saat ia ingat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kalau yang misal nih ya, tapi kalau misal sengaja untuk bergadang yang tanpa alasan penting, kayak nggak tidur dari pagi sampai jam 3 pagi ya, kan itu udah hampir masuk waktu subuh nih ya, tapi dia itu masih nggak tidur, malah nanti aja deh, dia tuh nggak berusaha buat bangun jam 4 pagi buat sholat subuh. Ini masuk kategori lalai. Nah, kalau ini jelas dosa banget dong. Nah, pernah nggak kamu ngerasa, wah ini dosa kayaknya, tapi kayaknya ringan deh. Nah, terus ada nggak sih tingkat-tingkat dalam hukum itu? Pastinya ada dong. Dalam Islam itu ada yang namanya hukum taklifi. Ulama mengkategorikan dengan 7 macam. Yang pertama fardu. Fardu ini di atasnya wajib ya, kayak sholat 5 waktu. Terus ada wajib, derajatnya di bawah fardu menurut sebagian ulama. Terus yang selanjutnya ada haram. Ini contohnya zina, mencuri, kayak gitu. Terus ada lagi makruh. Makruh ini dibenci tapi tidak berdosa kalau dikerjakan. Yang selanjutnya ada sunnah atau mandub, terus mubah, dan ada juga makruh tahrimi dan makruh tahrisi. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Terus kalau hukum itu udah jelas, kenapa harus ada syarat kayak waktu sholat, niat, atau wudhu dulu? Kenapa nggak langsung aja kerjain dan selesai? Yes. Ini pertanyaannya bagus banget nih. Ini masuk ke hukum wad'i, bagian dari mahkum bih juga. Bedanya kalau hukum taklifi itu dikerjakan atau ditinggalkan, kalau hukum wad'i itu syarat atau sebab. Contohnya nih, mau sholat kan harus suci dulu nih. Ini karena syarat. Nah, ada lagi nih, mau puasa Ramadan, tapi kan harus sudah masuk bulan Ramadan. Ini karena sebab. Jadi, mahkum fi itu nggak cuma soal disuruh atau dilarang, tapi juga kapan dan bagaimana caranya hukum itu. Terus ngupil pas sholat itu batal nggak sih Kak? Atau cuma makruh? Atau tergantung kedalaman ngupilnya? Wah, ini kocak ya, tapi penting banget. Jadi gini, secara fikih, ngupil saat sholat itu nggak otomatis batal, asal nggak berlebihan dan tidak menimbulkan najis. Kalau cuma gerakan ringan kayak menggosok-gosok hidung kayak gitu, kan sekali 2 kali aja ya, ini hukumnya makruh karena bisa saja mengganggu kehusukan. Tapi kalau gerakannya berlebihan nih sampai bacaan sholatnya itu terganggu, ini nggak boleh ya. Ini jelas udah batal. Dan kalau soal kedalaman, ini bukan masuk di fikih ya, ini masuk di kedokteran. Oh, wah, sangat terjawab sekali ya Kak dari pertanyaan-pertanyaan saya. Ternyata fikih itu juga penting banget untuk kehidupan kita sehari-hari. Walaupun hal-hal kecil itu pasti ada hukumnya semua, Ya. gitu. Oke. Jadi intinya mahkum fi adalah inti dari hukum Islam yang bicara soal apa yang kita lakukan dan siapa yang melakukannya dan kapan itu berlaku. Penting banget nih buat kita tahu hal ini biar kita nggak asal ngelakuin sesuatu tanpa tahu status hukumnya. So, yuk belajar bareng, pahami hukum Allah dan aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Okay guys, see you. Wow.